Mari kita bicara tentang sebuah fenomena yang sering kita lihat, tapi jarang kita bedah secara logika. Kenapa banyak pengusaha Tionghoa bisa membangun kekaisaran bisnis hanya dari sebuah toko kelontong kecil atau gerobak kaki lima? Ada sebuah filosofi kuno yang sering disebut sebagai logika makan bubur. Sebuah prinsip yang mungkin terdengar menyiksa bagi generasi self-reward zaman sekarang. Intinya sederhana, berani hidup susah dan prihatin di awal demi membangun fondasi yang tidak tergoyahkan di masa depan. Ini bukan tentang pelit, tapi tentang kesadaran bahwa satu butir nasi yang menjadi bubur bisa memberi makan lebih banyak orang daripada nasi biasa yang cepat habis dimakan sendiri tanpa rencana. Bayangkan lu memiliki satu mangkuk nasi. Jika lu memakannya begitu saja, rasa kenyangnya mungkin hanya bertahan beberapa jam sebelum perut lu kembali berbunyi minta jatah. Namun, dalam logika makan bubur, nasi tersebut dimasak dengan air yang banyak hingga mengembang, sehingga volume yang sedikit tadi bisa mengenyangkan perut lu untuk waktu yang jauh lebih lama. Secara finansial, ini berarti menekan pengeluaran sekecil mungkin agar modal yang ada tidak habis untuk urusan perut atau gaya hidup yang sebenarnya belum mampu lu beli secara tunai. Banyak orang gagal karena mereka ingin langsung makan nasi tumpeng, padahal modal yang mereka miliki bahkan belum cukup untuk membeli beras 1 liter di pasar tradisional. Candaan mirisnya adalah banyak anak muda sekarang yang gajinya baru naik sedikit, tapi gaya hidupnya langsung meroket melebihi kecepatan cahaya. Mereka merasa sudah pantas mendapatkan apresiasi diri berupa kopi mahal atau cicilan iPhone terbaru. Padahal tabungan darurat saja masih nol besar alias kosong melompong. Logika makan bubur mengajarkan kita untuk tetap makan bubur alias hidup sangat sederhana meskipun pendapatan kita sudah mulai merangkak naik secara signifikan setiap bulannya. Tujuannya adalah agar selisih keuntungan atau gaji tersebut bisa diputar kembali menjadi modal usaha atau investasi, bukan justru habis hanya untuk membayar gengsi di depan teman-teman tongkrongan lu. Dalam budaya Tionghoa yang disiplin, ada pemisahan yang sangat tegas antara uang untuk diputar dan uang untuk makan, di mana uang modal dianggap sebagai darah yang tidak boleh tumpah sedikit pun. Mereka rela tidur di atas tumpukan barang dagangan atau tidak membeli baju baru selama bertahun-tahun, asalkan arus kas bisnis mereka tetap sehat dan terus bertumbuh secara eksponensial. Ini adalah bentuk disiplin mental yang sangat brutal karena lu dipaksa melawan keinginan dasar manusia yang selalu ingin terlihat sukses dan mapan di mata orang lain secara instan. Bagi mereka, jauh lebih baik terlihat miskin tapi memiliki aset yang menggulung daripada terlihat kaya tapi sebenarnya dikejar-kejar tagihan bank setiap tanggal 1. Pernahkah lu bertanya-tanya kenapa toko-toko milik pengusaha Tionghoa seringkali terlihat sangat sederhana, bahkan cenderung kuno, padahal pemiliknya mungkin sudah memiliki aset miliaran rupiah di bank? Itu adalah implementasi nyata dari logika makan bubur, di mana mereka lebih memilih mengalokasikan uang untuk stok barang atau ekspansi usaha daripada merenovasi toko agar terlihat estetik. Estetika tidak menghasilkan uang, tapi ketersediaan barang dan perputaran modal yang cepat adalah kunci utama kekayaan yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Mereka tidak butuh pengakuan bahwa mereka kaya, karena bagi mereka, angka di buku tabungan jauh lebih jujur daripada pujian kosong dari orang yang lewat di depan toko mereka. Masalah utama kita adalah seringkali kita merasa sudah sukses hanya karena bisa membeli barang-barang konsumtif yang sebenarnya nilainya turun begitu kita keluar dari toko. Logika makan bubur menuntut lu untuk memiliki daya tahan mental yang luar biasa saat melihat orang lain sudah pamer liburan atau kendaraan baru di media sosial. Lu harus tetap fokus pada mangkuk bubur lu. Tahu bahwa suatu saat nanti lu akan memiliki restoran sendiri jika lu tetap konsisten menjaga pengeluaran. Ini adalah perang lawan ego, sebuah pertempuran batin yang jauh lebih berat daripada sekedar bekerja lembur di kantor hingga tengah malam karena target yang diberikan oleh atasan lu. Ada pepatah yang mengatakan bahwa generasi pertama membangun, generasi kedua menikmati, dan generasi ketiga menghancurkan. Logika makan bubur adalah cara untuk memutus kutukan tersebut. Dengan mengajarkan kesederhanaan sejak dini, anak-anak mereka mengerti bahwa uang tidak jatuh dari langit, melainkan hasil dari penghematan yang luar biasa ketat, sehingga mereka dididik untuk melihat peluang dalam setiap rupiah, bukan melihat keinginan dalam setiap lembaran uang yang ada di dompet mereka sendiri. Inilah yang membuat kekayaan mereka cenderung bertahan hingga beberapa generasi, karena fondasi mentalnya sudah sekeras baja dan sepajam silet sejak mereka masih kecil di lingkungan keluarga. Mari kita jujur, makan bubur setiap hari itu membosankan dan melelahkan bagi jiwa yang haus akan hiburan dan kesenangan duniawi yang serba instan ini. Namun bosan adalah harga yang harus dibayar untuk keamanan finansial di masa tua, agar lu tidak perlu lagi mencemaskan biaya rumah sakit atau uang sekolah anak.
Jika lu tidak tahan dengan rasa bosan dalam menabung dan berhemat, maka bersiaplah untuk merasakan ketegangan yang luar biasa saat tagihan datang sementara saldo lu tidak mencukupi. Pilihannya sederhana, mau makan bubur sekarang dengan sukarela, atau terpaksa makan hati di masa depan karena terjebak kemiskinan yang sebenarnya lu bisa hindari sejak dini. Strategi ini juga sangat menekankan pada pentingnya perputaran uang yang cepat, di mana margin keuntungan kecil tidak masalah, asalkan volume penjualannya sangat besar dan konsisten. Dalam logika makan bubur, setiap rupiah yang masuk harus langsung dipikirkan bagaimana cara agar ia bisa bekerja kembali menghasilkan rupiah yang baru tanpa jeda. Tidak ada uang yang dibiarkan menganggur hanya untuk ditontong di rekening. Semuanya harus bergerak secara dinamis layaknya nada yang sedang terbang di angkasa. Kecepatan dan ketelitian dalam menghitung setiap sen adalah pembeda antara pengusaha yang sukses besar dengan mereka yang hanya sekedar bertahan hidup dari hari ke hari tanpa pemajuan. Satu hal yang unik adalah, meskipun mereka hidup sangat hemat untuk diri sendiri, mereka biasanya sangat royal dalam hal investasi pendidikan bagi anak-anak mereka sebagai aset jangka panjang. Pendidikan dianggap sebagai modal utama yang tidak bisa dicuri oleh siapapun dan akan menjadi mesin pencetak uang yang jauh lebih hebat nanti di masa depan. Logika makan bubur berlaku di sini. Kurangi biaya makan dan hiburan hari ini agar besok anak-anak bisa memiliki otak yang cerdas untuk memimpin perusahaan yang sudah dibangun dengan susah payah. Ini adalah bentuk pengorbanan yang visioner, sebuah strategi jangka panjang yang melampaui kepentingan pribadi yang egois dan hanya mementingkan kesenangan sesaat. Jangan salah sangka, logika makan bubur bukan berarti lo harus menjadi orang pelit yang tidak mau berbagi atau menikmati hidup sama sekali dalam porsi yang wajar. Ini adalah tentang skala prioritas. Jika lo punya uang 1 juta, jangan habiskan 900.000 untuk sepatu baru dan sisanya untuk makan mie instan sebulan penuh. Balik logikanya. Gunakan 100.000 untuk kebutuhan hidup yang paling dasar dan 900.000 sisanya gunakan untuk mencari cara agar uang tersebut bisa berkembang menjadi 2 juta. Disiplin finansial seperti ini memang terasa menyakitkan di awal, tapi hasil yang akan lu petik di kemudian hari akan jauh lebih manis daripada es kopi susu yang lu beli setiap pagi. Kebanyakan dari kita terjebak dalam gaya hidup gaji numpang lewat karena kita lebih mendengarkan bisikan iklan daripada suara logika di dalam kepala kita sendiri. Kita merasa berhak untuk hidup mewah hanya karena sudah bekerja keras selama sebulan penuh. Padahal, kerja keras tanpa pengelolaan uang yang baik hanyalah perbudakan modern. Logika makan bubur adalah jalan keluar dari perbudakan itu. Sebuah cara untuk membeli kebebasan waktu lu di masa depan dengan cara mengorbankan sedikit kenyamanan di masa sekarang. Lu sedang membangun mesin uang, dan mesin itu butuh bahan bakar berupa tabungan yang konsisten, bukan pengeluaran untuk barang-barang yang tidak memberikan nilai tambah. Banyak yang bertanya, sampai kapan kita harus terus-menerus makan bubur dan hidup dalam kesederhanaan yang terkadang sangat membatasi ruang gerak ini? Jawabannya adalah, sampai aset yang lu miliki sudah bisa membiayai gaya hidup lu tanpa perlu mengandalkan gaji atau pendapatan aktif dari pekerjaan lu lagi. Di titik itulah bubur lu telah berubah menjadi perjamuan mewah yang legal karena lu membelinya dari hasil bunga atau dividen, bukan dari modal inti yang lu miliki. Sebelum titik itu tercapai, kembali lagi ke dapur, masak nasi lu menjadi bubur, dan tetaplah fokus pada tujuan besar yang sudah lu canangkan sejak pertama kali memulai perjalanan ini. Kesuksesan finansial ala pengusaha Tionghoa ini juga seringkali didukung oleh jaringan sosial yang kuat, di mana mereka saling membantu dalam hal informasi peluang bisnis dan modal. Namun, tidak ada yang mau membantu orang yang malas atau orang yang terlihat boros dan tidak bisa mengelola uangnya sendiri dengan penuh tanggung jawab. Logika makan bubur menunjukkan kepada komunitas bahwa lu adalah orang yang bisa dipercaya karena lu mampu menaklukkan diri sendiri sebelum menaklukkan pasar yang liar. Karakter yang terbentuk dari kebiasaan prihatin inilah yang menjadi aset paling berharga yang membuat orang lain tidak ragu untuk bekerja sama dengan lu dalam proyek besar. Mari kita lihat sekeliling lo. Berapa banyak orang yang rumahnya penuh dengan barang elektronik berterbaru, tapi pusing 7 keliling saat tagihan listrik atau iuran sekolah anak datang menagih. Mereka adalah korban dari gaya hidup nasi tumpeng yang dipaksakan. Sebuah pola hidup yang sangat bertolak belakang dengan kearifan kuno yang sedang kita bahas kali ini. Jika lu berani mulai menerapkan logika makan bubur sekarang juga, lu mungkin akan diejek oleh teman-teman lu. Peernya dianggap terlalu hemat atau kudet. Tapi percayalah, 10 tahun lagi, saat mereka masih mencicil barang yang sama, lu mungkin sudah sedang merencanakan cara untuk membeli kebebasan finansial lu seutuhnya. Dunia ini tidak peduli dengan merek baju yang lu pakai saat ini. Tapi, dunia akan sangat menghargai lu jika lu memiliki kekuatan finansial untuk membuat perubahan yang nyata.
Logika makan bubur adalah tentang mengumpulkan kekuatan secara diam-diam tanpa perlu banyak bicara atau pamer di media sosial yang penuh dengan kepalsuan. Jadilah seperti air yang tenang namun mampu menghanyutkan. Kumpulkan aset sedikit demi sedikit hingga menjadi bukit yang kokoh dan tidak tergoyahkan oleh badai ekonomi. Kesabaran adalah kunci utama dalam strategi ini. Karena pohon yang berbuah paling manis biasanya adalah pohon yang tumbuhnya paling lambat dan memiliki akar yang paling dalam. Bagi lu yang saat ini merasa sedang berada di titik terendah dengan pendapatan yang pas-pasan, logika makan bubur adalah satu-satunya jalan keluar yang paling masuk akal untuk diambil. Jangan berkecil hati jika saat ini lu benar-benar harus makan sederhana, karena itu adalah bagian dari proses inkubasi kekayaan yang sedang lu jalani dengan penuh kesadaran. Setiap penghematan yang lu lakukan adalah satu langkah lebih dekat menuju pintu keluar dari lingkaran setan kemiskinan yang selama ini mungkin sudah menjerat keluarga lu. Jadikan rasa lapar atau rasa ingin itu sebagai bahan bakar untuk bekerja lebih cerdas dan mencari peluang pendapatan tambahan agar mangkuk bubur lu cepat terisi penuh. Ingatlah bahwa keberuntungan adalah saat persiapan bertemu dengan kesempatan. Logika makan bubur adalah bagian dari persiapan mental dan finansial yang sangat luar biasa hebat. Saat kesempatan besar datang, lu memiliki modal tunai untuk mengambilnya. Sementara, orang lain hanya bisa gigit jari karena uang mereka sudah berubah menjadi barang bekas yang tak berharga jual. Jangan biarkan kesempatan emas lewat begitu saja. Hanya karena lu tidak punya uang simpanan akibat gaya hidup yang terlalu tinggi di masa lalu yang penuh dengan kesia-siaan. Mulailah menghargai setiap recehan karena ribuan mil perjalanan selalu dimulai dari satu langkah kecil yang konsisten dan penuh dengan perhitungan yang matang. Sebagai penutup bagian ini, coba lihat kembali rekening lu dan tanyakan pada diri lu sendiri. Apakah saya sedang makan nasi tumpeng padahal seharusnya saya masih makan bubur? Kejujuran pada diri sendiri adalah langkah awal untuk melakukan perubahan besar yang akan menyelamatkan hidup lu dan keluarga lu di masa depan nanti. Tidak ada kata terlambat untuk mulai menerapkan prinsip ini. Karena lebih baik mulai makan bubur hari ini daripada harus kelaparan di masa tua yang seharusnya penuh dengan ketenangan. Disiplin memang pahit, tapi buahnya jauh lebih manis daripada semua kemewahan palsu yang bisa dibeli dengan uang hasil hutang atau uang hasil jerih payah tanpa rencana. Jadilah pribadi yang cerdas secara finansial dengan mengadopsi mentalitas pejuang yang tahu kapan harus menahan diri dan kapan harus melangkah dengan kekuatan penuh yang ada. Logika makan bubur adalah warisan kebijaksanaan yang sudah terbukti selama berabad-abad menciptakan orang-orang terkaya di dunia dari nol besar tanpa bantuan siapapun. Terapkan dengan konsisten, jaga semangat lu tetap membara, dan biarkan hasil kerja keras dan penghematan lu yang berbicara keras di masa depan yang cerah nanti. Selamat mencoba menjadi ahli kimia keuangan yang mampu mengubah bubur menjadi emas melalui disiplin, kesabaran, dan strategi perputaran modal yang sangat jitu dan luar biasa tajam.